Assalamualaikum, salam awas, isi kabar taka. Sahabat Bawaslu, kita kembali lagi dalam episode adopsi. Ada obrolan seputar demokrasi bersama saya, Siti Khadijah, selaku host. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema yang tidak kalah menarik dari tema-tema yang sebelumnya, yakni tentang pengalaman pengawasan dalam perhelatan Pilkada 2018 dan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, sahabat Bawaslu, untuk itu sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang nampaknya sudah sangat siap sekali ya Pak ya. Nah, beliau ini adalah Koordinator Divisi Pengawasan Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara, Bapak Muhammad Khozin, Sarjana Hukum. Selamat datang Bapak di podcast Adopsi. Terima kasih sudah berkenan hadir. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Langsung saja Pak. Nih kita akan mulai dengan pertanyaan yang pertama terkait dengan pengawasan pilkada. Jadi terkait dengan pengalaman pengawasan ini kan tidak hanya soal berbicara soal pengawasannya, tapi juga soal bagaimana upaya pencegahan dalam proses pengawasan itu sendiri. Nah, boleh disampaikan nih Pak sama sahabat Bawaslu, gimana sih proses tepatnya proses pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten PPU pada pengalaman pilkada, dan mungkin bisa dilanjut dengan pengalaman di pemilu. Baik, terima kasih atas kepercayaan dari tim kreator adopsi yang telah menyempatkan diri saya sebagai narasumber pada edisi kali ini untuk berpartisipasi mensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan proses-proses pengawasan baik itu di pemilu maupun di kontes pemilihan. Nah, hal ini berkaitan dengan yang pertama, kita tidak bisa lepas dari sejarah bahwa kita punya masa lalu, punya pelajaran-pelajaran yang bisa diambil pada pelaksanaan tahapan pemilihan maupun pemilu yang akan datang. Itu satu poin yang perlu kita garis bawahi, bahwa pelajaran dari pelaksanaan yang pernah dilaksanakan di proses sebelumnya itu bisa menjadi sebuah pelajaran pada tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan yang akan datang. Iya. Kemudian terkait dengan pengawasan ini memang sangat dinamis ya, tergantung pada situasi dan kondisi di masing-masing daerah. Tidak bisa kemudian disamaratakan karena potensi-potensi yang akan muncul pada tahapan pemilihan maupun pemilu itu tidak sama pada masing-masing setiap daerah. Ya. Itu. Kemudian di pelaksanaan pemilihan maupun pemilu itu ada istilah pengawasan. Nah, dalam proses pengawasan itu sendiri yang terpenting dilakukan di awal oleh Badan Pengawas Pemilu dalam setiap tahapan adalah proses pencegahan. Kenapa? Kita dalam penegakan hukum itu harus berimbang dengan proses pencegahannya. Tidak serta-merta kita hanya melakukan penindakan pelanggaran tanpa harus mengesampingkan proses-proses pencegahan. Itu yang perlu kita garis bawahi terkait dengan proses pengawasan itu sendiri, yakni pencegahan itu harus dilakukan di awal. Proses pencegahan itu bisa dilakukan dari hulu dan sampai hilir. Kalau misalkan kita bicara proses pencegahan dari hulu, maka otomatis kita bisa bicara soal peraturan, bicara soal norma, bagaimana kemudian diorganisir secara substantif terkait dengan peraturan-peraturan yang mengatur terkait dengan seluruh proses tahapan. Itu kalau dari hulu. Sementara di hilir kita bisa melakukan proses pencegahan baik kepada penyelenggara, kepada peserta pemilihan maupun pemilu, ataupun kepada masyarakat pemilih. Termasuk itu yang ke masyarakatnya ya Pak ya? Termasuk masyarakatnya itu harus dilakukan proses pencegahan. Apa kemudian yang harus dilakukan dalam proses pencegahan? Poin pertama dalam proses pencegahan yang menjadi titik awal bahwa kita harus menyadari bahwa peraturan kepemiluan maupun kepemilihan itu tidak semua masyarakat itu memahami. Akan tapi dalam adigium hukum, asas hukumnya, bahwa ketidaktahuan itu tidak menjadi alasan, ya, bahwa dirinya itu bisa lepas dari
sanksi hukum. Iya. Misalkan tidak ada dalil yang bisa membenarkan bahwa ketika seseorang tidak tahu ya, tidak tahu hukum, akan tapi ketidaktahuan tersebut tidak bisa menjadi dalil agar dirinya itu terlepas dari jeratan sanksi hukum. Kira-kira seperti itu. Jadi otomatis sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan itu secara kontinu perlu disampaikan kepada masyarakat pemilih secara garis besar gitu kan. Dan secara umum itu harus disampaikan kepada masyarakat. Baik, jadi itu dari segi pencegahan, dari yang paling dasarnya itu adalah kita itu perlu menyampaikan bahwa aturan-aturan terkait kepemiluan itu harus dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi harus tahu. Jadi undang-undang itu berdasarkan ideologinya dianggap telah diketahui setelah diundangkan, begitu ya Pak ya? Iya. Karena di mata hukum tidak ada alasan untuk tidak tahu, semuanya harus dianggap sudah tahu gitu kan. Jadi itu yang perlu disampaikan kepada masyarakat bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan maupun pemilu itu harus disampaikan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Dalam berbagai bentuk ya Pak, seperti sosialisasi, macam-macam. Sosialisasi maupun dengan bentuk-bentuk lainnya. Namanya proses pencegahan itu kan sangat fleksibel, tergantung kebutuhan. Misalkan di sini daerah rawan, bagaimana kemudian pendekatan secara persuasif untuk melakukan pencegahan. Yang kedua, selain dari sifatnya sosialitatif dan edukatif seperti itu kepada masyarakat, perlu juga ada pencegahan secara administratif. Itu yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan. Salah satunya adalah memberikan himbauan kepada masyarakat, kemudian semacam kepada sama-sama penyelenggara, ada koordinasi satu sama lain, ada produk-produk hukum yang bisa dikeluarkan. Itu tergantung situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Misalkan rekomendasi. Rekomendasi ya Pak ya. Itu betul-betul pencegahan yang harus dilakukan. Kalau rekomendasi itu sudah produk hukum, tapi kalau himbauan itu kan dilakukan di awal. Jadi sebelum proses tahapan itu berjalan, maka kita di awal sudah secara administratif menyampaikan himbauan baik kepada masyarakat ataupun sama-sama penyelenggara. Betul. Kira-kira seperti itu. Baik. Nah tadi itu kalau dari sisi pencegahannya ya Pak ya, jadi apa-apa yang dilakukan di awal ya. Nah kemudian masuk ke tahapannya nih Pak. Jadi terkait pengalaman yang sudah dilakukan selama proses perhelatan pilkada maupun pemilu, kira-kira nih Pak bisa disampaikan nggak 1-2 cerita yang menarik dan di balik cerita itu tuh ada pelajaran yang patut kita ambil gitu sebagai masyarakat. Baik, terkait dengan banyak sekali sebenarnya kalau pengalaman-pengalaman yang terjadi di lapangan, terutama oleh ujung tombak kita yaitu pengawas kelurahan ataupun pengawas desa, dan juga setelah itu ada masih pengawas TPS meskipun hanya berlaku dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Tapi dari situ kemudian mempunyai banyak pengalaman yang bisa diambil baik oleh pengawas di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Tapi secara garis besarnya seperti ini. Bawaslu itu mempunyai kewajiban untuk mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi. Itu satu hal yang harus dilakukan di awal. Yang namanya proses pencegahan dan pengawasan itu harus melibatkan semua pihak. Tidak serta-merta hanya Bawaslu yang punya. Tapi secara normatif, secara yuridis dan punya legal yang jelas bahwa Bawaslu dan jajarannya itu mempunyai tugas mengawasi gitu kan. Tapi kita harus membuka keran ini kepada masyarakat luas bahwa partisipasi itu penting. Karena sangat tidak mungkin ketika hanya jajaran pengawas saja yang melakukan proses-proses pengawasan itu sendiri. Dan ini sangat konstitusional sekali bahwa masyarakat itu mempunyai hak untuk melakukan proses pengawasan, untuk menjadi partisipan dari Bawaslu dan jajarannya. Nah, dari beberapa hal tersebut yang sangat menarik ketika kita mengajak partisipasi masyarakat. Kadang-kadang di masyarakat ada yang antipati. Mereka seakan-akan tidak mau tahu, tidak mau apa sih tahapannya sekarang. Menganggap bahwa pemilihan itu tidak berdampak terhadap urusan sehari-hari. Ini urusan penyelenggara. Padahal masyarakat sendiri sebagai objek utama itu seharusnya sadar diri bahwa kita adalah bagian dari proses demokrasi itu sendiri. Kita kira-kira seperti itu ya. Kemudian
di sisi yang lain, pada posisi yang kedua adalah ada yang show of force dalam proses partisipasinya. Oke, di satu sisi mengajak tapi mereka antipati gitu kan, tidak begitu peduli. Tapi yang kedua, saking pedulinya seakan-akan pada sisi yang lain Bawaslu ini mau dijadikan senjata gitu kan. Andaikan ini adalah pelatuknya, tinggal tekan ada di Bawaslu gitu kan. Misalkan ada kasus misalkan, itu yang sangat menarik ketika kita menjadi pengawas pemilu. Terutama hal ini bisa terjadi biasanya dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ini partisipasi yang datang dari tim peserta pemilihan maupun tim dari peserta pemilu. Jadi dari seakan-akan mereka partisipasi, tapi dari partisipasi terlalu berlebihan sehingga mau menjadikan teman-teman jajaran pengawas pemilu itu dijadikan senjata untuk menyerang lawan. Kira-kira seperti itu. Ini sangat menarik dan perlu pengkajian berlanjut dengan posisi-posisi seperti itu. Tapi yang menjadi apa ya, garis kerja kita dan kinerja kita adalah peraturan perundang-undangan. Selama tidak melampaui kewenangan yang diberikan ke Bawaslu, tidak masalah. Cuman perlu kehati-hatian dalam proses partisipasi yang muncul dari tim tersebut. Itu yang sangat menarik sebenarnya. Jadi pengalaman yang sudah pernah dilakukan di lapangan seperti itu ya Pak ya. Jadi adanya keterlibatan ya, partisipasi yang agak lebih gitu dari sesama peserta. Mendominasi. Di pelaksanaan pilkada tahun 2018. Saking semangatnya untuk berpartisipasi mengawasi, salah satu tim itu menyampaikan akan memberikan hadiah dan sebagainya bagi orang yang menemukan. Nah, hal ini yang maksud tadi Bapak itu perlu hati-hati apa ya sebagai penyelenggara. Gitu kan, sebagai penyelenggara jangan sampai menjadi senjatanya salah satu peserta gitu kan. Karena saking partisipasinya luar biasa sehingga seakan-akan ini ada Bawaslu. Bawaslu mau dijadikan senjata untuk menyerang lawan. Kadang-kadang seperti itu. Betul. Jadi memang harus disesuaikan sama situasinya ya Pak ya. Iya. Begitu. Nah, yang berikutnya nih Pak, tadi kan sudah nyambil nih ya, menyinggung terkait partisipasi masyarakat. Partisipasi itu penting dan merupakan juga salah satu indikator untuk mensukseskan daripada perhelatan pemilihan maupun pemilu itu sendiri. Nah, jadi sejauh ini boleh disampaikan nih Pak sama sahabat Bawaslu semua, kira-kira apa saja program-program dari Bawaslu itu sendiri yang kemudian ini secara khusus merupakan program yang didesain gitu untuk mengajak, jadi benar-benar merangkul sahabat Bawaslu semua untuk menyampaikan pesan bahwa perhelatan pemilu itu merupakan agenda kita bersama, seperti itu. Jadi memang men-trigger gitu supaya partisipasi itu kian banyak dan perhelatan pemilu juga akan semakin dekat dengan asas luber jurdil itu. Dari sisi program meningkatkan partisipasi itu sendiri sebenarnya yang secara kelembagaan itu banyak sekali ya. Salah satunya adalah bentuk sosialisasi tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian kalau dulu di pelaksanaan pilkada tahun 2018 itu ada yang namanya akademi pengawas, di mana pesertanya adalah pelajar dan mahasiswa pada saat itu. Kalau yang terbaru di pelaksanaan pemilu ini ada yang namanya SKPP, Sekolah Kader Pengawas. Itu yang memang salah satunya diprogramkan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Kabupaten Kota sebagai pelaksana. Kemudian ada juga masuk di pramukaan, cuman di Kabupaten Kota banyak yang tidak berjalan karena ada beberapa kendala. Salah satunya adalah bahwa pengurus perangkat di kabupaten itu berafiliasi dengan partai politik, itu maka otomatis kita menghindari konflik interest di situ, gitu kan. Baik. Nah, banyak sekali. Salah satunya yang meskipun tidak ada tahapan, Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara itu salah satunya adalah yang bersifat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi adalah SKPP yang terbaru dan sampai saat ini masih belum final gitu kan dalam pelaksanaannya. Oke. Jadi tadi itu sudah kita ulas
lumayan panjang lebar ya teman-teman sahabat Bawaslu terkait tentang bagaimana proses pencegahan, pengawasannya di lapangan, kemudian hal-hal yang kemudian perlu menjadi hal yang penting untuk digarisbawahi, serta tadi terkait program-program mengenai satu gagasan yang disampaikan oleh Bawaslu supaya masyarakat itu terlibat secara aktif dalam proses pengawasan. Nah, sebelum menutup podcast kita pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan dulu dari Bapak Hozin, mungkin ada pesan dan hal-hal lain yang perlu disampaikan sama sahabat Bawaslu semua. Apa kira-kira Pak? Silakan. Baik, terima kasih waktunya karena ini sebagai closing statement ya. Saya harus menyampaikan seperti ini bahwa pengawas pemilu itu legal formalnya sudah jelas untuk proses mengawasi seluruh tahapan baik di pemilihan maupun di pemilu. Legalitasnya juga di sini, secara formal juga di sini gitu kan. Cuman keterlibatan masyarakat itu sangat penting untuk dilakukan. Semua lapisan masyarakat baik di pelosok maupun di kota, semuanya baik pemilih pemula maupun seluruh pemilih itu mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan seluruh tahapan pemilihan maupun di tahapan pemilu. Itu yang harus disadari oleh kita. Sementara Bawaslu itu menindaklanjuti karena mempunyai kewenangan lain di samping mengawasi. Bawaslu mempunyai kewenangan untuk melakukan penindakan atas semua dugaan pelanggaran ya, untuk menindaklanjuti dari dugaan pelanggaran. Nah, oleh karena itu langkah yang di awal ini perlu dilakukan. Salah satunya untuk mempertahankan hal tersebut, maka secara kontinu kami akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur dari seluruh tahapan pemilihan maupun pemilu. Dari sini meskipun kita Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara secara spesifik tidak mengawasi tahapan, tapi namanya pengawas pemilu itu mempunyai kewajiban untuk mengawal proses DPT berkelanjutan. Daftar pemilih yang berkelanjutan tersebut tidak serta-merta hadir di saat hanya pelaksanaan pilkada mau berlangsung kan, tapi sejak saat ini setiap bulan perkembangannya yang sangat dinamis itu Bawaslu harus backup data-data tersebut untuk melakukan pengawalan dan serta pengawasan untuk memastikan di saat masuk pada tahapan pemilihan ataupun pemilu nanti kita sudah punya data yang sudah valid dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Oleh karena itu Bawaslu mengharapkan kepada masyarakat, ayo kita bersama-sama mengawal proses-proses ini meskipun di tahapan maupun non-tahapan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bapak Muhammad Hozin ya sudah berkenan membersamai kita di Adopsi Podcast. Ada obrolan seputar demokrasi terkait pengawasan pilkada maupun pemilu di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Demikian sahabat Bawaslu, sampai jumpa di episode Adopsi berikutnya dan salam awas.